الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي وعلي ووصولهم وفروعهم، أن الله يؤلي درجات في الجنة كثير مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bil lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawm huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan ihsanuk al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك شهادة عند الموت. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun yang saya muliakan, seluruh jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada para imam Masjid Al-Muhajirin, diantaranya Ami Alwi, Albar, Al-Ustadz Irsyad, wa seluruh pengurus, ya Pak Mantorik, Paman Zain, ada Al-Habib Taufik Asagaf, Habib Alwi, Albar, wal hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, para sesepuh, para asatiz, para habaib. Alhamdulillah, sebagaimana biasa Yaumul Ahad kita membaca ringkasan dari Sahih Al-Bukhari. Kita sampai ke hadis yang membahas tentang keutamaan sholat Isya. Hadis yang ke-350. Nah, tafadhal, syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ilmihi fid darin amin. Bab fadlil isya'i. Bab tentang keutamaan salat Isya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, kuntu ana wa ashabi alladzina qadimu ma'i fis safinati. Dahulu aku bersama sahabat-sahabat melakukan perjalanan menggunakan sebuah kapal. Nuzulan fi Baqi'i Buthan. Kemudian kami turun di suatu tempat yang bernama Baqi' Buthan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinah, dan bersamaan dengan itu Nabi sallallahu, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Fakana yatanawabu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam
inda salatil isya'i kulla lailatin nafrun minhum. Maka orang-orang di antara mereka, sebagian di antara mereka bergantian melaksanakan solat Isya bersama Nabi setiap malam. Fawaffaqna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana wa ashabi wa lahu ba'd syughli fi ba'd amrihi. Dan kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat Isya tersebut. Kemudian sebagian dari sahabat-sahabat yang lain mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka. Fa'atama bis salati hatta ibharra al-lailu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunda salat Isya sampai waktu tengah malam. Thumma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kemudian melaksanakan salat Isya bersama para sahabat. Falamma qada salatahu, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya, qala liman hadarahu, Nabi berkata kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, ala rislikum, hendaklah kalian tetap berada di tempat duduk kalian. Abshiru, berikanlah kabar gembira, inna min ni'matillahi alaikum, bahwasanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian, annahu laisa ahadun minan nasi, tidaklah seseorang dari manusia, yusalli hadhihi sa'ata ghairukum, orang tersebut melaksanakan solat di saat ini atau melaksanakan solat Isya selain kalian, atau qala ma shalla hadhihi sa'ata ahadun ghairikum, tidaklah seseorang di antara kalian melaksanakan salat di saat ini, la yadri ayyal kalimataini, tidaklah dia mengetahui dua kalimat. Kemudian Abu Musa berkata, farja'na farha bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami kembali dalam keadaan gembira dengan apa yang telah kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, kuntu ana wa ashabi alladzina qadimu ma'i fi safinati nuzula fi baqi buthan wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinah. Abu Musa al-Ash'ari menyatakan, saya dan beberapa sahabat saya pergi menggunakan kapal. Beliau dari Yaman menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba di Madinah, mereka nuzula, mampir di satu tempat yang namanya Baqi Buthan. Nah, sebelum kita menjelaskan makna hadis ini, mungkin kita uraikan per lafaz yang ada dalam riwayat ini. Yang pertama di sini beliau menyatakan kuntu ana wa ashabi. Dalam ilmu nahwu, ketika ada huruf athof waw dan yang artinya dan, yang dimana diatofkan dengan kata berikutnya yaitu ashabi, di sini tidak boleh langsung dengan kata kerja. Misalnya begini, saya katakan kuntu wa ashabi, itu tidak bisa. Itu undang-undang bahasa Arab di sini itu tidak dibenarkan menggunakan struktur kalimat seperti itu. Kuntu wa ashabi.
dia harus ada kata benda. Setelahnya itu diatofkan ke ashabi. Nah, sehingga di sini seakan-akan terjadi pengulangan domir. Kuntu itu artinya adalah saya. Kemudian ditambah lagi ana, saya. Nah, itu bukan terjemahannya seperti itu. Kenapa ditambah kata ana, padahal seandainya tanpa ana juga secara terjemahan itu sudah benar. Kuntu wa ashabi, adalah saya dan sahabat-sahabat saya, itu kan sudah benar. Tapi beginilah uslub di dalam bahasa Arab, dia harus ada kata benda setelah kata kerja jika ada atof. Makanya ditambah di situ kuntu ana wa ashabi, adalah saya dan sahabat-sahabat saya. Kita artinya tetap begitu. Jangan adalah saya dan sahabat-sahabat saya. Itu al-khata' fi at-tarjamah. Ya, keliru di dalam menterjemahkan. Nah, uslub ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia adalah saya dan sahabat-sahabat saya, selesai. Tapi di dalam uslub bahasa Arab beda, harus pakai kata ana lagi. Karena kuntu di situ dia domirnya terhubung dengan kata kerja. Karena itu maknanya fi'il madi, kana yakunu, atau bisa dikatakan sebagai amil yang merofakan isim, menasabkan khobar di dalam ilmu nahwu. Di Al-Quran tidak mungkin keluar dari uslub ini. Kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka. Wahai Adam, tinggallah kamu. Padahal kata uskun di situ sudah menyimpan kata kamu. Wahai Adam, uskun, tinggallah kamu. Wa zawjuka, dan istrimu. Al-jannata, di dalam surga. Tapi ditambah juga kata anta. Ya Adam uskun anta wa zawjuka. Gak bisa uskun wa zawjuka, gak bisa. Karena yang ma'atuf setelahnya kata benda, sedangkan yang awal tadi kata kerja. Gak bisa diatofkan kata kerja dengan kata benda. Kalau di awal kata benda, setelahnya kata benda. Itu di dalam uslub bahasa Arab. Makanya ada domir. Ya Adam uskun anta wa zawjuka. Nah, itu ilmu dasar di dalam ilmu nahwu. Nah, di sini demikian. Kuntu ana wa ashabi, dulu saya dan sahabat-sahabat saya. Alladzina qadimu ma'i fi safina. Kami pergi ya menggunakan kapal as-safina. Di dalam Al-Quran kata kapal ini sering diceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, isna'il fulka bi'ayunina, buatlah al-fulka, kapal besar, dengan pandangan kami, dengan bimbingan kami. Lafadznya tidak menggunakan kata as-safina, tapi al-fulka, karena kapal Nabi Nuh itu kapal besar. Kalau safina itu identik dengan kapal yang kecil. Bahkan diterjemahkan di dalam literatur bahasa diartikan perahu. Safina bisa diartikan perahu, bisa diartikan kapal, tapi kapal yang kecil. Tapi ketika bercerita Nabi Nuh membangun kapal, Allah Ta'ala menggunakan kosakata al-fulka, yang maknanya safinatun azimatun, kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar. Ada beberapa hadis yang Nabi nyatakan berkaitan dengan kapal. Nabi katakan, orang yang selamat jika dia naik kapal Nabi Nuh.
berkaitan dengan ahlul bait Rasul. Ya. Mathalu ahla baiti fikum kamathali safinatin Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Perumpamaan ahlul baitku, keluargaku, itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang naik dia selamat. Siapa yang tidak naik dia akan tenggelam binasa. Jadi kapal yang menyelamatkan di situ adalah Safinatun Nuh, kapal Nabi Nuh alaihi salam. Hadis ini juga menegaskan bahwa jika nanti terjadi banyak pemikiran-pemikiran mengatasnamakan agama Islam, nah kita sudah diberikan satu wasiat dari Rasul. Maka ikutilah ahlul bait yang mayoritas mengikuti satu pemikiran agama. Karena Nabi katakan, itulah kapal penyelamat. Kalau kalian tidak naik, akan binasa. Tapi kalau kalian naik, kalian selamat. Maknanya naik di sini mengikuti pemikiran mereka, ilmu mereka, jalan mereka. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anzumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani. Nah, itu kata Safinah. Ada kitab-kitab judulnya Kapal Penyelamat, kitab fikih, ringkasan, ikhtisar berkaitan dengan masalah ibadah. Nama kitabnya Safinatun Najah, kapal penyelamat. Ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair. Beliau punya kuburan di Jakarta. Yang mengarang kitab Safinatun Najah itu asalnya dari Yaman. Tapi kuburannya ada di, beliau hijrah sampai ke Batavia di zaman itu. Meninggal dikuburkan di sana. Kami sering beberapa kali alhamdulillah ziarah ke magam beliau. Nah, beliau ini hijrah dari Yaman pergi ke Indonesia, ke Jakarta. Karena beliau juga selain sebagai ulama di zaman itu, sebagai al-faqih, ahli fikih, beliau juga punya tugas khusus dari negara. Baik ada negara yang di Yaman maupun yang ada di beberapa negara di Asia Tenggara di zaman itu. Termasuk beliau di Singapura juga dan beberapa tempat. Ditugaskan secara khusus, secara kenegaraan untuk memeriksa senjata-senjata. Jadi beliau ini pakar, ibaratnya apa ya, pakar senjata di zaman itu. Di bidang militer. Jadi negara memerintahkan beliau bertugas untuk memeriksa senjata-senjata yang dibeli oleh negara-negara Muslim khususnya yang ada di Asia Tenggara. Secara kenegaraan, bukan senjata yang tidak formal, yang legal, yang ilegal. Ini yang legal, yang dilegalkan oleh negara. Ditugaskan secara khusus beliau untuk memeriksa setiap senjata yang dibeli oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara di zaman itu. Makanya beliau hijrah sampai ke Batavia dan wafat di sana. Kitab beliau sangat nafi', sangat bermanfaat. Bahkan semua para santri yang belajar di mahat-mahat ahli sunnah wal jamaah pasti tidak asing dengan kitab itu, Safinatun Najah. Bahkan diperintahkan untuk dihafal kitab itu, walaupun ringkasan yang hanya membahas masalah ibadah, tapi itu kitab yang sangat manfaat. Kalau di Indonesia Timur ada buku namanya Kunci Ibadah. Ya, kalau di pesantren ya mirip-mirip itu. Safinatun Najah itu populer seperti masyarakat umumnya, yaitu buku kunci ibadah, tuntunan sholat, ya. Kunci ibadah yang nusyun orang Semarang, ya, guru
madrasah aliyah di zaman itu. Ya mungkin niatnya baik, makanya bukunya manfaat. Nah, jadi Safinah diberikan judul kitabnya Safinatun Najah, kapal penyelamat. Artinya kalau kita hidup dengan menerapkan hukum Allah, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Diibaratkan seperti kapal yang menyelamatkan. Ada pula judul kitab kapal ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Judul yang beliau cantumkan itu As-Safinatu Al-Qadiriyah, nama kitabnya, beraliran tasawuf. Nah, kitab ini juga judulnya kapal, As-Safinah Al-Qadiriyah, ditulis oleh imam besar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kitab itu membahas tentang masalah-masalah sufistik, masalah-masalah tasawuf. Ada zikir, kronologis dinamakan zikir itu dengan kumpulan doa dan zikir lautan, namanya Hizbul Bahr. Hizbul Bahr. Hizib itu majmu'at al-ad'iyah wal azkar, kumpulan doa-doa dan zikir-zikir. Diberikan judul Hizbul Bahr. Al-Bahr artinya lautan. Ini kronologisnya dinamakan lautan. Ada beberapa versi yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya menjelaskan dinamakan ini sebagai kumpulan doa dan zikir lautan karena setelah disusun doa-doa tersebut, zikir-zikir tersebut dilempar ke lautan. Maknanya kalau ini saya tulisnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjaga ini. Dilempar, ternyata dia mengapung dan tidak basah. Dinamakan dialah Hizib Bahr, lautan, karena dilempar ke laut. Riwayat kedua, karena di dalam zikir itu ada kata lautan, maka dinamakan Hizbul Bahr. Riwayat ketiga, ada dua versi. Itu bisa dilihat di kitab namanya Kashfuz Zunun An Asma'il Kutubi wal Funun. Dijelaskan dalam kitab tersebut. Jadi yang menyusun seorang sufi besar bernama Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Punya tarekat namanya At-Tariqah As-Saziliyah. Nah, beliau imamnya yang pertama. Lahir tahun 571 Hijriah, wafat 656 Hijriah. Jadi beliau ceritakan sendiri asal muasal beliau menyusun kumpulan zikir tersebut. Beliau mau melaksanakan ibadah haji. Waktu itu naik kapal lewat Laut Merah. Kapalnya yang memiliki orang Nasrani. Ketika beliau naik di kapal tersebut, ternyata angin tidak ada. Ini riwayat yang pertama. Kenapa dinamakan Hizbul Bahr? Sedangkan kapal di masa itu butuh terhadap angin sehingga bisa berjalan. Nah, angin tidak ada, kapal tidak bisa berjalan. Kalaupun berjalan, dia tidak laju. Maka tertunda perjalanan itu. Al-Imam Abu Hasan Sazili kemudian tertidur. Beliau bermimpi, ya, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendiktekan dalam mimpinya doa-doa kepada Abu Hasan Sazili dari awal sampai akhir, dengan harapan doa ini ketika dibaca Allah mengirimkan angin sehingga kapal itu bisa berjalan.
Ternyata benar, beliau bangun dari tidurnya, doa tadi sudah dihafal yang didiktekan oleh Rasul SAW di dalam mimpinya, dan sudah diteliti oleh para ulama. Isi doa itu dari awal sampai akhir tidak ada yang salah. Artinya doa-doa tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kalau kita dapat amalan yang lewat mimpi, itu gak bisa jadi hujjah. Gak boleh saya katakan ini dari Nabi dan sunnah membacanya, gak boleh, karena lewat mimpi. Tapi untuk fadilah amal boleh, selama isinya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan amalan semacam ini sudah diteliti, doa-doanya baik semua dari awal sampai akhir. Apalagi yang mimpinya seorang sufi yang kita yakini orang soleh, Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, seorang wali kutub di zamannya. Kata Imam Syatibi, kalau mimpinya itu amalan yang Nabi ajarkan bertentangan dengan apa yang sudah Nabi syariatkan, maka dipastikan itu bukan Nabi. Dan amalan semacam ini tidak boleh diamalkan. Jadi Hizib Bahar itu sudah diakui oleh para ulama, doa-doanya berada di dalam naungan Al-Quran dan di bawah naungan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita amalkan itu sangat bermanfaat. Nah, beliau bangun dari tidur, sudah terhafal semua doa-doa yang Nabi ajarkan di dalam mimpinya itu. Dibaca itu doa, kemudian dia katakan kepada orang Nasrani yang punya kapal itu, ayo jalankan ini kapal. Kata orang Nasrani itu, tidak ada angin, bagaimana mau jalan ini kapal? Kata Imam Abu Hasan As-Sazili, coba jalankan, insya Allah ada angin. Maka dia mulai menarik talinya. Setelah itu angin ada. Berjalanlah kapal sampai di tujuannya, yaitu di Tanah Suci. Yang Nasrani dia punya arah yang lain, dia tidak pergi ke Tanah Suci. Nah, sebab itulah orang Nasrani ini akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Abu Hasan As-Sazili. Ya. Wakil mengatakan kapalnya jalan tapi anginnya tidak ada. Akhirnya dia masuk Islam. Itu riwayat pertama menyatakan dinamakan Hizib Bahar karena doa ini beliau dapat di atas laut. Beliau dapat doa ini di atas laut, dinamakan Hizbul Bahar. Riwayat kedua, kisahnya sama, naik kapal, tapi ceritanya agak sedikit berbeda. Yakni kapal ini sudah berjalan, kemudian terjadi gelombang ombak yang sangat besar, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Penumpang-penumpang yang hadir ketakutan waktu itu. Abu Hasan As-Sazili, ya, beliau tidur, mimpi berjumpa Rasul. Nabi diktekan doa tadi dari awal sampai akhir. Kalau dibaca, ombak itu akan tenang, tidak akan terjadi ombak, dan kalian akan selamat sampai tujuan. Beliau bangun dari tidurnya, sudah terhafal, dibacalah doa-doa yang telah didiktekan oleh Rasul. Selesai dibaca, ombak itu tenang. Nah, peristiwa ini terjadi di saat adanya ombak, dan doa ini beliau dapat di atas lautan, maka dinamakan Hizbul Bahar. Nah, ini sangat luar biasa, mujarab. Sehingga Abu Hasan As-Sazili mengatakan orang sakit kalau baca ini sembuh insyaallah. Orang punya masalah baca ini, masalahnya dihilangkan oleh Allah. Orang yang mau melakukan perjalanan laut, perjalanan darat, atau di zaman kita udara, kata guru kami, sebelum dia berangkat dia baca Hizib Bahar, maka Allah akan jaga dia dari perjalanan tersebut sampai ke tempat tujuannya. Bahkan beliau mengatakan, "Lau quri'a hizbi hadza ala Baghdad ma dakhalatha tartar." Seandainya kumpulan doaku ini dibaca di Baghdad, maka bangsa Tartar tidak akan bisa menginvasi Baghdad di zaman itu.
Karena zaman beliau memang ya dengan zaman terjadinya invasi dari bangsa Mongol ke Baghdad sehingga runtuh Daulah Abbasiyah, itu masuk ke zaman beliau. Nah, beliau bilang kalau doa saya dibaca itu kaum Tartar gak bisa meruntuhkan kaum muslimin yang ada di Baghdad kalau hizib ini dibaca, kata beliau. Dan paling mujarab dibacanya kapan? Paling mujarab dibacanya itu inda tulu'u syams, di saat terbitnya matahari, artinya selepas sholat subuh. Wah, ini hizib sudah ditajribah oleh para ulama, ya, sudah diuji coba oleh para ulama. Hadza mujarab sekali, namanya Hizbul Bahr. Hizbul Bahr. Jadi di saat terbitnya matahari itu waktu paling afdol membaca hizib bahar, walaupun ada beberapa waktu lainnya, tapi kalau yang paling afdol, Ahlul Kasyaf menyatakan inda tulu'i syams, di saat terbitnya matahari. Ada hal yang penting yang ingin disampaikan. Al-Imam Nawawi menyatakan ada 3 waktu yang hukumnya makruh mendekati haram, berkaitan tadi dengan terbitnya matahari. Menguburkan jenazah. Jadi ada waktu-waktu yang tidak baik kita menguburkan jenazah. Ada 3 waktu. Ini diingat. Yang pertama, di saat terbitnya matahari, gak boleh di waktu itu kita menguburkan jenazah. Ini bukan ijtihad para ulama, bukan ijtihad fuqaha. Ini aturan Nabi yang sampaikan. Nanti hukumnya di sini masih terjadi perbedaan apakah makruh atau haram. Tapi yang pasti waktu terbitnya matahari itu kan dilarang juga sholat. Sholat juga dilarang. Sholat sunnah yang dijelaskan panjang lebar di dalam kitab fikih itu sampai matahari terangkat biqadri rumhin, seukuran tombak. Kalau di kitab-kitab klasik diartikan seukuran tombak, tapi kalau di kitab kontemporer kekinian diantaranya At-Taqrirat Al-Mustafad min Kalam Sayyidil Habib Ibrahim bin Smith yang diambil daripada pengajaran Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mengatakan 16 menit setelah matahari terangkat. Setelah matahari terangkat 16 menit sudah diizinkan kita sholat. Begitu juga menguburkan sudah boleh. Dia ikut dengan waktu sholat itu. Jadi rumusannya bukan waktu-waktu yang dilarang sholat itu juga dilarang dikuburkan, itu kurang tepat. Karena kalau ba'da asar kan gak boleh sholat, tapi dikuburkan boleh. Nah, itu perlu koreksi di beberapa buku yang menyatakan bahwa waktu menguburkan jenazah itu dilarang sama seperti waktu-waktu dilarangnya sholat. Nah, itu kurang tepat. Karena kalau dipakai ini pendapat habis asar gak boleh menguburkan jenazah. Ternyata banyak riwayat habis asar banyak sahabat yang dikuburkan di waktu itu. Berarti bukan rumusannya seperti itu. Ya, tidak ada hubungan dengan waktu sholat. Tapi berbetulan saja yang salah satunya itu, atau bisa dikatakan tiga keadaan yang dilarang itu juga bertepatan dengan larangan sholat. Tapi tidak mutlak yang dilarang sholat sunnah di situ juga berlaku kepada dilarang menguburkan. Jadi yang pertama tadi di saat terbitnya matahari sampai terangkat, nah itu tidak boleh menguburkan jenazah di waktu itu. Yang kedua, al-istiwa, matahari pas di tengah. Nah, matahari yang di tengah itu kan hanya sekian menit saja dia akan hilang, tidak akan lama. Tapi waktu persis di tengah kemudian dikuburkan, kata Imam Nawawi, itu yang dilarang. Jangan sampai menguburkan jenazah ketika matahari di tengah-tengah, al-istiwa.
dan itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang ketiga yang dilarang menguburkan jenazah inda ghurubi syams, di saat tenggelamnya matahari. Kalau waktu malam tidak ada masalah, yang penting bukan di saat tenggelamnya matahari. Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, putri Rasul, dikuburkan di waktu malam. Itu wasiat beliau. Kenapa beliau memilih dikuburkan di waktu malam? Tidak mau ada laki-laki melihat lekukan tubuh beliau. Tidak mau ada laki-laki melihat aurat beliau, padahal sudah menutup aurat. Bahkan sudah berijtihad menggunakan keranda. Jadi orang pertama yang menggunakan keranda di dalam sejarah Islam itu adalah Sayyidah Fatimah. Sudah pakai keranda, wasiatnya tengah malam baru dikuburkan, sehingga tidak ramai ada orang, khususnya laki-laki, yang melihat jenazah beliau. Saking beliau menjaga beliau punya aurat. Hanya suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang saja dari keluarganya yang menghadiri prosesi pemakaman beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Naam. As-Safina nuzulan fi Baqi Budhan. Kemudian kami mampir di Baqi. Kata Baqi di sini itu artinya adalah al-makan al-muttasi' fihi syajar. Ya, Al-Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, juga Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan yang namanya Baqi itu adalah al-makanu al-muttasi'u fihi syajar, satu tempat yang luas yang harus ada pohon di situ. Kalau tidak ada pohon tidak dinamakan Baqi, dinamakan Sahara. Sahara. Kalau ada pohon namanya Baqi, walaupun pohonnya hanya satu. Tempat yang luas yang ada pohon. Kuburan yang ada di Madinah namanya kuburan Baqi, karena dulu ada pohon di situ. Nah, sekarang saya agak perhatikan apa ada atau tidak. Di situ ada pohon. Dijadikan tempat pemakaman para sahabat dan ahlul bait Rasul. Nah, orang-orang yang dikuburkan di Baqi itu beruntung. Saya katakan beruntung, kenapa? Karena di saat Rasulullah hidup, setiap Nabi lewat di tempat pemakaman tersebut, Baqi itu, Nabi tidak pernah lewat terkecuali Nabi selalu mendoakan penghuni kuburannya. Bisa bayangkan berapa kali Nabi lewat di kuburan itu. Doanya Nabi istighfar. Izzuddin ibn Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif meriwayatkan satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bil Baqi qala Allahumma ighfir li ahli al-Baqi gharqat. Nabi ketika lewat di kuburan Baqi selalu Nabi berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa seluruh penghuni kuburan Baqi. Kalau Nabi doa, ini beda dengan kita ya. Rasulullah kalau doa pertama tidak pernah ditolak. Memang kita secara hakikat doa tidak rugi. Ya, ulama kan mengambil kesimpulan siapapun yang berdoa tidak ada yang namanya rugi. Yang pertama, kalau tidak diijabah di dunia disimpan di akhirat, atau diijabahnya pada waktu yang tepat, tidak langsung, atau tidak diijabah oleh Allah tapi diganti sebagai penghapus dosa, atau tidak diijabah oleh Allah tapi Allah ganti dengan apa? Menaikkan derajat dia nanti di akhirat, dan seterusnya. Itu doa tidak ada rugi. Tapi kalau berbicara doanya Rasul, yang saya maksud beda dengan kita. Kalau kita doa, batasannya di saat kita hidup saja. Misalnya saya minta, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya. Seandainya diijabah pada waktu itu, Allah ampuni.
Hari besoknya kalau bikin dosa, doa lagi, istighfar lagi. Kalau Rasul, ketika Nabi mengatakan Allahumma gfir li ahlil baqi, ya Allah ampunkanlah dosa dari penghuni kuburan Baqi. Nah, Allah ijabah itu sepanjang zaman, bukan hanya di zaman Rasul. Di zaman kita kalau ada orang dimakamkan di Baqi, doa Nabi yang 1000 tahun lalu itu tetap dikabulkan oleh Allah, diberikan kepada dia. Nah, itu beda. Doa Nabi istimrar, dia berjalan sepanjang zaman dan diterima oleh Allah kontan. Kalau yang tadi-tadi juga dapat di akhirat, digobul di dunia doanya Rasul, di akhirat juga dapat. Oleh sebab itu Nabi pernah mengatakan begini dalam satu hadis, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Siapa yang bisa wafat di kota Madinah, hendaklah dia wafat. Padahal kan kita tahu sendiri, kita gak bisa mengatur meninggalnya di mana. Gak bisa, ajal minallah. Tapi ini targhib minan Nabi, satu motivasi bahwa orang yang dikuburkan di Madinah ini orang istimewa, apalagi di pemakaman Baqi. Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Kenapa istimewa? Fa ana ashfa lahu yaumal qiyamah, karena saya berikan syafaat khusus di hari kiamat kepadanya. Apa makna syafaat khusus? Dalam riwayat yang lain, nanti hari kebangkitan, yang awal bangkit itu orang-orang yang ada di kuburan Baqi bersama Rasulullah. Jadi mereka kelas VIP. Saya pernah tanya di beberapa orang penduduk asli Makkah yang tinggal di Makkah, waktu umroh saya tanya ke mereka beberapa orang, kalau mau memilih mau dikuburkan di mana, di Makkah atau di Madinah? Ini saya tanyanya ke orang Makkah, orang asli Makkah. Apa jawaban mereka? Bukan satu orang, ada berapa orang saya tanya. Hampir semua, bahkan saya katakan semua jawabannya sama. Apa kata mereka? Kalau mau memilih dikuburkan di mana, kami lebih memilih dikuburkan di Madinah, di Baqi. Kenapa? Karena dekat dengan Nabi Muhammad. Dan ada riwayat hadis Nabi katakan, saya berikan syafaat khusus kepada orang yang dikuburkan di Baqi. Itu khususnya yang pertama. Tapi gak bisa disetting. Ada juga mengkonsep nanti sudah sakit parah kita cepat umroh. Ya, sudah sakit, ayo umroh. Sampai di sana sehat. Sehat. Tunggu, mungkin nanti sakitnya datang berapa bulan lagi. Tunggu. Ada sampai 10 tahun. Panjang umur. Wah, ini gak mati-mati. Sudah balik ke kampung halaman, nanti sakit lagi, balik lagi. Ternyata pulang meninggal di kampung halaman. Itu kisah nyata. Artinya apa? Hadza min iradatillah. Memang pilihannya Allah, kehendaknya Allah. Wah, ada yang sehat di sana baru meninggal. Gitu. Salah satu ulama India, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, itu setiap beliau doa, selalu beliau sisipkan doa agar wafat di Baqi, dekat dengan Rasulullah. Tapi perjuangan luar biasa, bolak-balik. Ya, dari India ke Madinah, waktu sakit pergi ke Madinah, sehat, pulang lagi ke India, sakit lagi, balik ke Madinah, sehat lagi. Di Indianya sakit parah, ke Madinah sehat. Harapannya biar meninggal di Madinah. Tapi alhamdulillah karena memang orang soleh, punya ta'alluq, itu kurang lebih 10 tahun, akhirnya sakit lagi, balik ke Madinah, meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi. Jadi luar biasa, itu pilihan Allah. Nah, orang-orang asli Madinah sekalipun belum tentu dikuburkan di Baqi. Kalau tidak salah ada aturannya, yang meninggal dalam keadaan ibadah, umroh dan haji,
Nah mereka kalau meninggal dalam ibadah baru bisa diizinkan dikuburkan di Baqi. Tapi kalau meninggalnya biasa-biasa saja, gak dalam keadaan ibadah, tidak haji, tidak umroh, maka tidak dikuburkan di Baqi. Berarti mereka juga tidak mudah, ya, tidak mudah bisa dikuburkan di Baqi. Nah orang yang jauh dikuburkan di Baqi. Dari Indonesia banyak yang dikuburkan di Baqi, meninggal dalam keadaan haji, dalam keadaan umroh. Jadi istimewa. Nabi doakan di situ sepanjang zaman, dapat pengampunan dari Allah lewat doanya Rasulullah, bukan doanya siapa-siapa, doanya Rasulullah. Mustajab. Yang kedua dapat syafaat khusus dari Rasul. Yang ketiga, nah ini lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi ini. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Imam Al-Munawi meriwayatkan bahwa di mana kita dikuburkan, maka disitulah tanah kita diciptakan. Kita ini diciptakan ada unsur tanah, at-turab. Laqad khalaqnal insana min salsalin kal fakhar. Walaupun tafsirannya Nabi Adam. Antum min Adam wa Adam min turab. Kalian dari Adam, wa Adam min turab. Di mana kita dikuburkan, disitulah tanah kita diciptakan. Kita dikuburkan di Ternate, ya berarti kita diciptakan dari tanah Ternate. Kita dikuburkan di Pulau Jawa, berarti tanah kita berasal dari Jawa. Ini semua kemuliaan. Jadi Islam memandang alam itu, di mana kita tinggal, di mana kita lahir, dia punya keberkahan lebih banyak dibanding tempat yang tidak kita tinggal di situ, tidak lahir di situ. Maksudnya begini, Al-Imam Ad-Damiri membuat riset ilmiah dari sekian banyak penjelasan madu, asal, alaikum bisyifa'in. Hendaklah kalian dengan dua obat, Al-Quran wal asal, Al-Quran dan madu. Para ilmuwan menjelaskan madu yang paling terbaik berasal dari negara ini, dari kota ini, dari tempat ini. Rata-rata begitu. Tapi Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra membuat riset. Ternyata madu yang paling terbaik itu adalah madu yang berasal dari tempat orang itu lahir. Misalnya kita lahir, dodomi kita ditanam di Ternate, masa kecil kita di Ternate, rizki yang kita makan di Ternate, ya. Maka madu yang terbaik adalah madu yang ada di Ternate. Kenapa? Karena alam sudah mengenal kita. Nah itu secara umum begitu. Tapi ketika berbicara kota Madinah, ini istimewanya karena ada Nabi Muhammad. Nah orang yang dikuburkan di Madinah, dia diciptakan dari tanah Madinah. Dan Rasulullah dikuburkan di Madinah. Rasulullah juga berasal dari tanah yang ada di kota Madinah. Tanpa mengingkari Rasulullah dari cahaya. Ya, kami meyakini Nabi juga diciptakan dari unsur cahaya dan juga ada unsur-unsur turab, unsur-unsur tanah. Karena beliau bashar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Jadi antum bisa bayangkan orang-orang yang dikuburkan di Baqi itu kan dari berbagai negara ada. Nah mereka itu di alam ajali sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, memang sudah pilih mereka itu satu sampel dengan Nabi dari proses penciptaannya, yaitu tanah kota Madinah. Nah orang-orang kayak begini gak mungkin celaka, karena satu jalur dengan Rasul, satu unsur dengan Rasul. Makanya Nabi mengatakan sekalipun ada orang yang meninggal di Madinah dipaksakan dikuburkan di Baqi, itu ada malaikat khusus yang Allah perintahkan membongkar kuburannya, kemudian dibawa keluar dari kota Baqi, keluar dari kota Madinah, khususnya di wilayah Baqi. Innamal Madinatu kalkir. Kota Madinah itu seperti alat
yang menghilangkan karatan di besi. Karatan besi itu dihilangkan. Tanfi khabathaha, dia menghilangkan yang karatan, yang kotor, yang tidak baik. Wa yasna'u, ya, dan menetapkan tibaha atau tibuha, yang baik-baiknya dimurnikan di situ, ditetapkan di situ. Kalau tidak salah dulu ada Imam Ghazali punya guru, Imam Juwaini apa Imam Haramain, waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh, beliau kontrak rumah di zaman itu, abad 3, abad 4 Hijriah. Rumah itu persis menghadap ke kuburan Baqi. Tengah malam beliau sholat, habis sholat duduk di teras sambil zikir. Dia lihat di kuburan Baqi ada orang pakaian putih membawa unta. Di atas unta itu ada tumpukan jenazah. Dilihat, ternyata ini orang yang menggunakan pakaian putih, dia menggali kuburan, ada beberapa jenazah diangkat, ditaruh di unta itu. Diikuti ketika jalan ini orang, diikuti oleh Imam Haramain atau Imam Juwaini, diikuti, ternyata itu jenazah dibawa jauh keluar dari Baqi. Sudah ada kuburan di luar sana, baru dimasukkan ke situ. Nah, itu yang dipahami bahwa disterilkan oleh Allah. Orang-orang yang memang dipilih dikuburkan di tempat tersebut. Makanya Nabi mengatakan, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Siapa orang yang bisa wafat di Madinah, silakan wafat di Madinah. Fa ana ashfa', saya akan berikan syafaat. Nah, kita yang memang takdirnya tidak diciptakan dari unsur tanah kota Madinah, jangan berkecil hati. Kalau dia punya ikatan hati yang baik dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi di Madinah, kita dikuburkan di Ternate, kita bisa lebih dekat dari orang-orang yang dikuburkan di Madinah. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki menceritakan, dulu ada orang di Turki ke Madinah itu jauh. Di Turki, dia punya kebiasaan sering membaca Al-Quran sehari-hari, punya amalan salawat kepada Rasul SAW. Pada satu hari meninggal dunia beliau. Beliau kasih wasiat kepada anaknya, kalau saya meninggal dunia, tolong saya dikuburkan dengan Al-Quran yang biasa saya baca. Maka beliau meninggal. Ketika meninggal dunia, Al-Quran yang biasa dibaca itu dikuburkan bersama beliau. Sang anak, waktu berjalan beberapa tahun, sang anak ini pergi ibadah haji, sampai di tanah suci, beliau lakukan ihram dan seterusnya. Akhirnya beliau sampai ke kota Madinah. Sampai beliau di kota Madinah, wafir riwayah masih di Makkah, belum sampai ke Madinah, masih di kota Makkah. Kan di luar Masjid Haram ada toko-toko jualan macam-macam minyak wangi, Al-Quran, tasbih, souvenir-souvenir juga banyak di situ. Dia mampir di toko-toko itu, dia lihat satu Al-Quran, jadi tulisan tangan, tapi bentuknya itu difotokopi, ditulis ulang di zaman itu, dan itu persis dengan Al-Quran yang biasa dibaca oleh ayahnya. Dia lihat ini Al-Quran ini mirip sekali dengan Al-Quran milik ayah saya. Ditanya, ini cetaknya di mana? Mereka katakan di Madinah. Berangkatlah dia ke Madinah. Ini kisah nyata. Sampai ke Madinah, dia cari tahu percetakan itu, bertemulah dengan manajer dari percetakan Al-Quran itu. Ditanya, ini Al-Qurannya kok khotnya persis dengan tulisan ayah saya. Ini kalian dapat dari mana? Diceritakan, kami dapat di Baqi. Jadi di sana kan punya aturan kalau dikuburkan berapa lama itu dibongkar, dipindahkan, nanti diganti orang lain, jenazah lain. Nah, ternyata waktu dibongkar itu kuburan, ditemukan ada jenazah. Yang di jenazah itu, dikubur itu ada Al-Quran.
Dibuka, ternyata isinya Al-Quran. Akhirnya ini kita cetak, kita wakafkan untuk maslahat Masjid Nabawi. Penasaran dia, kuburannya di mana? Kuburannya kami tidak bongkar akhirnya, karena kami lihat ada Al-Quran, kemudian jenazahnya masih utuh. Kami tidak bongkar. Dibawalah ke kuburan itu. Ketika dibuka, ternyata dia lihat di situ ayahnya dia yang di Turki sudah pindah ke Baqi. Karena apa? Dia punya ta'alluq, punya ikatan kuat hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pepatah mengatakan bahwa al-mahabbah tuqarribul ba'id wal buqdu yub'idul qarib. Ya, cinta itu bisa mendekatkan orang yang jauh. Walaupun kita jauh, tapi cinta jadi dekat. Tapi benci itu bisa menjauhkan orang yang dekat. Walaupun jaraknya dekat, tapi dalam hati kebencian jadi jauh. Nah, mungkin syair itu cocok dengan kejadian itu. Ya. Jadi kalau di mana kita dikuburkan, disitulah unsur tanah kita diciptakan. Ya. Yang penting kita istiqomah fi awal ibadah, dimanapun kita meninggal. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, ketaatan, maka itu akan menyelamatkan kita. Jadi alam kubur itu jangan dipikir kayak alam dunia. Ya, kitab Ar-Ruh itu menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada batasan waktu dan tempat. Bukan berarti yang meninggal dikuburkan di Ternate sama yang di Jakarta itu jauh, gak? Sudah tidak ada jarak di situ. Dia karena pindah satu alam, bukan pindah satu tempat. Alam barzah, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahkan dikatakan bisa saling ziarah, mengunjungi satu kuburan ke kuburan yang lain. Nah, kita ini diajarkan oleh para ulama lewat amalan-amalan kaum solehin seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga diajarkan oleh Rasul. Kalau lewat kuburan kaum muslimin dimanapun kita berada, jangan kita hanya lewat. Paling minimal kita baca Fatihah, kirimkan kepada mereka, atau doakan mereka. Kenapa? Kalau itu kita lakukan, nanti kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kita disambut oleh mereka. Kenapa? Mereka kenal kita, tidak terasa terasing. Ini yang sering doakan kita, mereka tahu, oh ini fulan ibn fulan. Itu fil hadis Imam Mujahid mengatakan, malaikat memperkenalkan nama orang tersebut dan nama ayahnya. Ini fulan bin fulan mengirimkan doa kepada kalian. Ini fulan bin fulan, ya Rasulullah sering bersalawat kepadamu. Dikasih tahu nama kita, nama ayah kita. Kalau kita lakukan setiap saat, itu penghuni kubur kenal kita. Kita meninggal tidak merasa menjadi orang asing. Kita disambut oleh mereka. Tapi kalau doa saja tidak pernah, ya kita meninggal gak ada yang kenal. Nah, pertemuan itu di satu alam, alam barzakh. Alam barzakh. Jadi paling minimal Fatihah lewat kuburan Islam. Al-Fatihah ila ahlil kubur, Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ahlil kubur, Al-Fatihah. Sayyidina Ali mengajarkan baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Mungkin terlalu panjang, 11 kali. Fatihah paling minimal. Paling minimal lagi, Allahumma gfir li ahlil kubur. Selesai. Minal muslimin wal muslimat. Allahumma gfir li ahlil kubur. Minal muslimin wal muslimat. Tiap saat lewat, kita doakan itu. Dikenali sama penghuni barzakh. Dicintai sama penghuni barzakh. Kemudian yang kedua, amalan ini kalau kita lakukan, nanti kita meninggal dunia, Allah balas. Allah kirimkan orang-orang yang selalu doakan kita. Kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Apa yang kau bikin akan dibalas sama oleh Allah. Kama tadinu tudanu. Nah, ini penjelasan tentang Baqi Budhan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah. Nah, insyaallah kita lanjutkan
pembahasan tentang kota Madinah di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna wa tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.